Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ahli washabi ajmain amma ba'du. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah yang Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di dalam kesempatan hari ini. Perkenalkan, nama saya Marini Oktasari, semester 5 dari Studia Hikmah. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi kuliah retorika dakwah yang dibimbing oleh Ustadz Ahmad Rofi Samsuri dengan tema pentingnya dua kalimat syahadat atau disebut dengan ahamiyatun syahadatain. Rukun Islam. Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan puasa Ramadan. Rukun Islam ada 5. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Yang kelima, menunaikan haji bagi yang mampu. Mari kita bahas satu persatu. Rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. 2 kalimat syahadat adalah kunci untuk masuk ke dalam alam keselamatan atau yang disebut dengan Islam. Dan dengan kalimat itu pula manusia dimasukkan ke dalam surga. Syahadat dibagi menjadi dua, yaitu syahadat tauhid, artinya menyaksikan dan mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu syahadat Rasul, yang artinya menyaksikan dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kita bahas rukun Islam yang kedua, yaitu mendirikan sholat. Sholat 5 waktu sehari semalam yang Allah syariatkan untuk menjadi sarana interaksi antara Allah dengan seorang muslim di mana dia bermunajah kepada Allah. Juga untuk menjadi sarana pencegah bagi seorang muslim dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat 5 waktu itu adalah sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 2 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Selanjutnya yaitu rukun Islam yang ketiga adalah menunaikan zakat. Allah telah memerintahkan setiap muslim yang memiliki harta yang mencapai nisab untuk mengeluarkan hartanya setiap tahun yang ia berikan kepada yang berhak menerima dari kalangan fakir. Yang keempat, rukun Islam yang keempat adalah puasa pada bulan Ramadan, yaitu bulan ke-9 dari bulan Hijriah. Seorang muslim berniat puasa sebelum waktu subuh atau fajar, kemudian dia menahan diri dari makan, minum, dan jima, sehingga terbenamnya matahari, kemudian ia berbuka. Ia kerjakan hal itu selama hari bulan Ramadan dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Rukun Islam yang kelima yaitu haji ke Baitullah sekali seumur hidup. Adapun lebihnya itu merupakan sunnah. Ibadah haji dilakukan setiap tahun pada bulan haji atau Dzulhijjah. Nah, di mana di antara itu rukun yang paling berat?
Rukun pertama, sholat memang berat, terdapat di surat Al-Baqarah ayat 45, tapi ringan bagi yang khusyuk karena imannya benar. Yang kedua, zakat juga berat, tetapi bagi yang meyakini balasan dari Allah yang sangat besar, tentu akan menjadi ringan. Yang ketiga, puasa juga berat, tetapi bagi yang beriman dengan baik akan terasa ringan. Yang keempat, haji juga berat, tetapi bagi yang bertakwa itu akan menjadi ringan. Jadi yang menentukan adalah iman berat dan tidaknya. Dan yang ditentukan itu adalah syahadatnya atau rukun pertamanya. Diletakkan di urutan pertama dalam rukun Islam, berarti syahadatain itu sangat penting. Syahadatain menjadi titik tolak baiknya rukun berikutnya. Selanjutnya, syahadat pintu masuk Islam. Dua kalimat syahadat adalah kunci untuk masuk ke dalam Islam. Dengan dua kalimat syahadat itu pula, seorang kafir yang mau masuk Islam setelah dia mengucapkan syahadat, maka kafir itu menjadi muslim. Apapun niat dari kafir itu menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya ada cerita Usama bin Zaid pernah bertempur dengan orang kafir. Setelah orang kafir itu terdesak dan hampir dipenggal, segera orang kafir itu bersyahadat. Tapi Usama tetap membunuhnya. Kejadian itu dilaporkan ke Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW marah kepada Usama. Usama berkilah bahwa orang yang bersahadat itu bersahadat agar tidak dibunuh ya Rasul. Rasul berkata, kenapa engkau tidak membelah dadanya? Sahadat tidak ada sahadat ulang. Ada sementara sekelompok muslim yang mewajibkan sahadat ulang bagi muslim kalau sudah akil balik. Kalau tidak berarti kafir. Dalam Al-Quran, Al-Sunnah, dan Sirah tidak ada yang menyebutkan masalah ini. Kalau masalah ini menyangkut keislaman, tentu dibahas di ketiga sumber Islam itu. Lahir di dalam rumah Islam. Karena syahadatain merupakan satu-satunya pintu untuk masuk ke dalam Islam, berarti syahadatain itu sangatlah penting. Tidak mau melewati pintu ini berarti belum dikatakan seorang muslim. Meskipun kita berada di dalam rumah Islam atau sudah dalam keadaan muslim, penting juga untuk kita mendalami ajaran agama Islam yang kita anut. Syahadat ringkasan prinsip-prinsip Islam. Inti dari ajaran agama Islam adalah segala apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, kita niatkan dan kita ikhlaskan untuk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat, kita harus mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Nah, kedua ada dalam syahadatain. Keduanya itu ada dalam syahadatain. Inti Al-Quran adanya di surat Al-Fatihah. Jadi penting, sehingga wajib kita membaca Al-Fatihah di setiap kita sholat. Mulai dari mana kita belajar syahadatain? Terdapat di surat ke-47 ayat 19 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan mohon ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, baik laki-laki dan perempuan. Syahadat juga merupakan asas perubahan. Mulai dari mana kita ingin melakukan perubahan di dalam masyarakat? Nah, pertanyaan yang jawabannya sangat sulit. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun bingung.
Kejadian ini terdapat di Quran surat Ad-Duha ayat 7. Dan Allah pun memberi petunjuk kepada Rasul. Kenapa tidak memulai dengan gerakan politik? Dengan kepercayaan yang disandang beliau SAW tentu bisa mengobarkan semangat keakraban untuk melawan tirani Romawi dan Persia. Selain sukses menerapkan kalimat tauhid, kenapa tidak demikian? Kenapa harus memulai dengan syahadatain? Kenapa tidak mulai dengan revolusi sosial? Karena untuk menghapuskan golongan kaya dan membagi ulang kekayaan kepada semua orang secara adil. Yang kedua, pastilah kalau ini yang dipilih dukungan dari sebagian besar masyarakat akan terwujud sehingga bisa berhasil. Yang ketiga, setelah itu barulah menerapkan kalimat tauhid. Syahadat juga bisa menghilangkan dendam. Dalam sistem Islam, dalam masalah pembagian harta didasari oleh ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala karena mengharapkan pahala yang besar di sisi Allah di akhirat kelak. Jadi bukan perampasan yang mengakibatkan dendam antar anggota masyarakat. Dan ini tidak terjadi dari langkah pertama kalimat tauhid kalau sudah ditegakkan. Kenapa tidak mulai dengan gerakan moral? Rasul mungkin bisa mencari orang-orang yang masih bersih untuk melancarkan gerakannya. Setelah banyak berkumpul, tentu gerakannya akan makin banyak simpati tanpa harus ditentang dari awal. Nah, moral harus landasannya kuat. Gerakan moral seperti itu yang banyak didasari oleh peduli pada perbaikan asas saja, moral saja. Tidak memiliki dasar yang kokoh, berarti pada akhirnya akan mudah roboh. Landasan kokoh yang mendasar moralitas adalah kalimat tauhid. 13 tahun konsisten dalam menanamkan tauhid. Dalam sirah Nabawiyah dijelaskan bahwa dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat saat di Mekah fokus pada penanaman akidah. Setelah di Madinah, barulah Rasul menanamkan hukum baru, yaitu berupa halal dan haramnya. Barulah diterapkan. Iman sebelum halal dan haram terdapat di hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Sabul Iman. Sesungguhnya yang pertama-tama turun dari Al-Quran adalah surat Al-Musaffil yang berisi peringatan tentang surga dan neraka. Sehingga keislaman manusia itu kokoh, turunlah tentang halal dan haram. Jika yang pertama kali turun sesuatu yang berkenan dengan jangan minum khamar, pastilah mereka berkata, kami tidak akan meninggalkan selamanya. Lalu, janganlah berzina, pastilah mereka berkata, kami tidak akan meninggalkannya. Syahadat hakikatnya dakwah para rasul. Yang pertama, setiap rasul yang diutus oleh Allah pasti membawa kalimat syahadat. Yang kedua, jadi dakwah ini merupakan pesan berantai. Yang ketiga, ini menunjukkan bahwa pesan atau syahadat itu sesuatu yang sangatlah penting untuk kehidupan kita. Syahadat terdapat di dalam Quran surat ke-21 ayat 25 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhin ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang muslim pun sebelum kamu melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak melainkan aku. Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Yang kedua terdapat di surat Nabi Nuh alaihissalam, ya ayat surat ke-7 ayat ke-59 yang berbunyi
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna Nuha ila qaumihi wa qala ya qaumil budullaha ma'alakum min ilahi uruhu ila inni akhafu alaikum azaba yaumin azim. Sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Lalu berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sesekali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah kepada Allah, aku takut kamu akan ditimpakan azab hari yang besar, di mana itu adalah hari kiamat. Terdapat di Nabi Hud alaihissalam di Quran surat ke-6, surat ke-7 ayat ke-65 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ila adilla akhahum hudu qalu ya qaumi abudu lahu ma lakum min ilahi ghafuru fa'ala samun, yang artinya, dan kami telah mengutus kepada kaum Ad, saudara mereka Hud, ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sesekali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Selanjutnya terdapat di Nabi Soleh alaihissalam di Quran surat ke-7 ayat ke-73 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila samud akhahum salihan qalu ya qaumi abudullaha ma lakum min ilahin ghairah, yang artinya, dan kami telah mengutus kepada Nabi kaum Samud, saudara mereka. Soleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sesekali tidak ada Tuhan selain bagimu selainnya. Terdapat di Nabi Su'aib alaihissalam di Quran surat ke-7 ayat ke-85 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ila Madyana akhahum Su'aiba qala ya qaumi abudullaha ma lakum in ilahi ghurur. Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian, saudara mereka, Su'aib, ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sesekali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Nah, di sini jelas bahwa syahadat itu adalah keutamaan yang agung. Karena kalimat thayyibah la ilaha illallah adalah sebaik-baiknya zikir. Syahadat juga telah memunculkan generasi terbaik, yaitu khairul ummah. Dan syahadat merupakan generasi yang agung yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat di surat ketiga ayat 110. Dan keempat, jika ingin generasi seperti itu muncul lagi, maka syahadatain adalah kuncinya. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah, kekurangan hanyalah milik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.